Pada bulan Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Dari hal itu, pemerintah mengambil langkah kebijakan yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dari PSBB tersebut, berdampak kepada berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Yang tadinya pembelajaran konvensional tatap muka, berubah menjadi pembelajaran daring dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. PJJ tentunya memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Salah satunya adalah kepada keluarga. Keluarga yang awalnya hanya berperan sebagai agen sosialisasi primer, sekarang berubah perannya menjadi dua, yaitu agen sosialisasi primer dan juga agen sosialisasi sekunder. Di mana yang aspek-aspek yang harus dimiliki siswa seperti aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik harus dimiliki oleh siswa melalui peran orang tua. Sehingga di sini orang tua benar-benar menggantikan guru dalam sosialisasi di sekolah. Berikut adalah wawancara kami dengan salah satu orang tua peserta didik pada masa PJJ. Ya, sebenarnya saya agak repot karena harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengajarkan anak belajar online di rumah. Ditambah lagi dengan adanya teman anak saya yang dititipkan di saya untuk belajar. Karena orang tuanya punya toko sehingga dia tidak sempat mengajarkan anaknya di rumah. Menurut Alfihon, seorang penulis dan dosen Amerika Serikat yang bergerak di bidang pendidikan dan juga keluarga, membagi 4 golongan kelas sosial, yaitu lower class, working class, middle class, dan juga elite class. Hal itu berdampak kepada kepemilikan sumber daya menunjang PJJ ini, yaitu seperti HP, kuota internet, laptop, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa melihat adanya kesenjangan di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, orang tua di dalam pembelajaran di rumah pun dituntut untuk dapat menyeimbangkan atau dapat menunjang aspek kognitif untuk membantu keberlangsungan pembelajaran daring atau pembelajaran di rumah ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari survei KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menunjukkan sebanyak 79,9% responden menyatakan bahwa PJJ berlangsung tanpa interaksi guru dan siswa. Mereka mengaku dalam PJJ ini, guru hanya memberi dan menagih tugas. Maka dari hal itu, peran orang tua semakin penting, ya, dalam membantu menyelesaikan tugas dari anak-anaknya. Namun di sisi lain, ada orang tua yang kesusahan untuk dapat memberikan pemahaman terkait materi yang diberikan dari sekolah. Hal ini karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh orang tua dikarenakan latar belakang pendidikan yang rendah. Nah, hal ini mendorong kita untuk tahu bagaimana cara dari orang tua yang berlatar belakang rendah ini mampu survive dan meningkatkan kualitas pendidikan anaknya dalam masa pembelajaran jarak jauh. Sosiologi keluarga, kita melihat ada 3 pola sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga. Yang pertama, pola sosialisasi otoriter, demokratis, dan permisif. Di dalam survei KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang melibatkan 25.164 responden, dilakukan pada bulan Juni 2020, menunjukkan bahwa anak-anak selama PJJ mengalami kekerasan fisik dan psikis selama pembelajaran jarak jauh di kondisi pandemi COVID-19. Dari hal itu, terlihat bahwa kecenderungan orang tua menjalankan pola sosialisasi yang otoriter. Orang tua dituntut di dalam PJJ untuk melakukan perubahan-perubahan, mengalami penyesuaian-penyesuaian, karena tidak hanya orang tua yang mengalami tekanan, tetapi juga siswa atau anak tersebut mengalami tekanan di dalam PJJ. Keluarga juga mengalami culture shock akibat peran ganda yang dibebankannya. Maka dari itu, keluarga, sekolah, dan juga stakeholder pemerintah harus saling mengisi dan saling bekerja sama untuk membantu pembelajaran jarak jauh lebih baik lagi. Dan juga kita sebagai mahasiswa dibutuhkan perannya sebagai agen perubahan untuk membantu pembelajaran jarak jauh ini, terutama orang tua yang latar belakang pendidikannya rendah, dengan membuat organisasi atau kelompok-kelompok belajar kecil di dalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa terbantu dan juga meringankan beban mereka di dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Maju terus pendidikan Indonesia!